Hai guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi bersama gue, Jason Andika Syarif. Yes, kalau kalian perhatikan kita lagi ada di sebuah studio nih. Karena Neta Indonesia memberikan kami kesempatan untuk mereview mobil yang cukup spesial. Yes, di sebelah kami sudah ada sebuah Neta 7. Bukan ya, ini Neta V2 bacanya. Oke, basically ini adalah versi improvement atau facelift lah ya, improvement dari si Neta V yang sudah diluncurkan di Indonesia sebelumnya. So, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas apa saja improvement yang diberikan terhadap mobil ini. So, this is it, CVT Review First Impression Neta V2. Oke, so apa aja perbedaan dan juga improvement yang ada pada si Neta V2 ini? Ya, ini basically seperti yang kita udah mention sebelumnya, ini adalah versi facelift atau improvement dari Neta V yang sebelumnya ya. Oke, pertama-tama kita bahas dulu, apa aja nih bedanya? Yang paling ketara, yang jelas ya pastinya dari eksteriornya. Kita mulai dulu dari bagian depannya nih. Nah, di depannya, kalau kalian perhatikan sekilas, sebenarnya desain lampu headlampnya ini kurang lebih sama seperti yang ada di Neta V yang pertama ya, yang one, yang pre-facelift atau pre-improvement. Tapi di sini ada yang bagus nih, improve banget kalau menurut kami ya. Akhirnya untuk lampu utamanya dia sudah menggunakan LED. Kalau sebelumnya dia masih pakai halogen, sekarang udah pakai LED, sama-sama proyektor. Untuk LED DRL tetap masih ada di sini. Lampu sennya juga sudah full LED, cakep banget. Lalu kemudian perbedaannya apa lagi? Kalau kita agak ke bawah, di lower bumpernya nih, kita perhatikan desainnya berbeda. Terutama kalau kita lihat lebih detail, yaitu di bagian grill bawahnya ini nih. Sekarang dia desainnya tuh lebih, lebih manis ya kalau menurut kami ya. Dia ada kayak diamond-diamond cut-nya gitu. Lalu kemudian juga di sini diberikan aksen-aksen kayak chrome gitu ya. Tapi nggak norak, bagus. Implementasinya bagus. Ya di sini ada, ini kayak cetakan-cetakan gitu ya, aksen-aksen plastik hitam. Tapi ini bukan airflow atau apa ya, ini ketutup. Ya, overall design walaupun dia perubahannya itu minor ya secara eksterior di bagian depan ini, tapi menurut kami impact-nya cukup besar. Jadi membuat si Neta V2 ini itu jadi kelihatan lebih fresh gitu, lebih manis. Ini oke sih. Dan kalau kalian perhatikan satu lagi di bagian depan, di sini ada sebuah kamera radar. Wah, kalian tahu artinya apa? Yes, nanti kita akan bahas ya di poin berikutnya. Oke, lanjut ke bagian sampingnya yang berbeda. Yang paling ketara di samping sini yaitu desain velgnya. Sama-sama berukuran 16 inci, sama seperti yang di model pre-improvement, dia warnanya kan one tone aja ya, satu warna aja. Tapi kalau yang di Neta V2 ini, dia warnanya sudah kekinian. Jadi two tone color ya, dia warna silver dan juga ada black glossy-nya kayak gini. Desainnya bagus ya, lebih sporty gitu ya, kipas-kipas gitu. Cakep. Tetap di sini masih ada lampu sen di bagian samping sini ya, di bagian fender depannya ini, di cladding hitamnya. Sisanya overall sama sih dengan yang versi pre-improvement ya, cuman di bawah sini ini diberikan juga aksen-aksen kayak chrome-nya gitu. Jadi membuat tampilannya itu lebih manis dan juga proporsional sih di bagian samping sini ya. Lanjut ke belakang. Nah, di bagian belakang ini yang paling kami suka. Ini yang perubahannya cukup kentara jika dibandingkan dengan yang versi pre-improvement-nya, ya. Jadi di bagian belakang yang paling ketara sekarang sudah ada rear wiper akhirnya ya. Itu ada wiper belakang, bagus, nice, ada defoggernya juga. Lalu yang kerennya juga sekarang yaitu desain dan juga teknologi taillights atau lampu belakangnya. Sekarang udah benar-benar berubah, lebih fresh, lebih futuristik ya, dan dia sudah full LED semua, baik lampu remnya, lampu sennya, begitu pula juga untuk lampu mundurnya. Keren ya. Jadi perubahan minor kayak gini ini malah membuat bagian tampang belakangnya itu jadi lebih oke sih menurut kami, lebih manis gitu. Nah, ditambah lagi juga yang berbeda yaitu di sini nih. Di sini ada emblem Neta V2 gitu ya. 2 ya, Mark II. Terus lalu kemudian di lower bumpernya juga agak sedikit berbeda desainnya. Dia masih sama-sama di sini ada parking sensor, tapi sayangnya untuk lampu plat nomornya ya, plat ini license plate-nya itu masih halogen, belum LED. Gak apa-apa, minor, cuman ya alangkah lebih baiknya kalau LED.
overall ya, kalau menurut kami, improvement yang ada pada eksterior di Neta V2 ini, walaupun perubahannya itu minor gitu ya, bukan yang major, tapi berhasil membuat tampilan eksterior dari Neta V2 ini tuh jadi lebih manis, lebih futuristik, dan juga lebih proporsional. Sekarang di Neta V2 ini dia ada dua pilihan warna baru untuk menemani dua warna yang udah ada sebelumnya. Salah satunya yang putih ini udah ada sebelumnya dan juga ada warna abu-abu. Nah sekarang ada dua pilihan warna baru, yaitu ada warna baby blue dan juga milk tea. Nah ini warna yang pasti disukai oleh kaum hawa, cocok banget. Oke, so langsung aja kita sekarang bahas bagasinya yuk. Oke, sekarang kita langsung aja yuk bahas bagasinya. Nah untuk mekanisme pembukaannya gimana? Dia ada tombol di tengah sini ya. Ini dia sudah elektrik pastinya, tapi memang belum disematkan dengan power tailgate ya. Ya wajar lah ya, mobil sekelas ini dan juga seharga ini. Oh ya, for your information, ini kelasnya itu Neta V itu berada di kelas subcompact SUV ya, jadi small SUV. Ya kalau kalian ketahui yang ada masuk di sini tuh seperti Citroen isi3, tapi kalau secara harga sebenarnya juga masuk ke Wuling Bingo sih. Masih segmennya nih lucu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Anyway, ini dia bagasinya. Dia cukup spacious kalau menurut kami ya. Dia kapasitasnya itu ketika baris keduanya itu ditegakkan, dia masih bisa memberikan space bagasi di 335 liter. Tapi kalau kalian merasa masih kurang lagi, kalian bisa melipat kursi baris keduanya ya dengan menarik tuas yang ada di sini ya. Nah, ini dia konfigurasinya full gitu ya kalau dilipat. Dan dia bagusnya rata lantai walaupun ada gundukan sedikit di sini, tapi nggak apa-apa. Ini dia bisa memberikan ruang bagasi yang lebih luas lagi di 558 liter. Wow, spacious sih, lumayan nih buat naruh-naruh barang-barang yang panjang. Oke, so itu aja dari bagian bagasinya dari si Neta V2 ini. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian interior dari Neta V2. Ya, perbedaan yang kedua apalagi kalau bukan di interiornya. Memang perubahan di bagian interiornya ini tidak sesignifikan seperti yang ada di bagian eksteriornya. Ya, cukup banyak perubahan di eksteriornya, tapi di interiornya ini lebih minim perubahannya. Oke, untuk overall design dan juga layout dashboardnya dia masih sama persis ya dengan yang ada di versi pre-improvement ya Neta V sebelumnya. Ya di sini masih ada layar infotainment system, head unitnya yang besar banget, ukurannya di 14,6 inch, resolusinya sudah full HD, bagus banget ya, kami suka. Tapi memang dia belum bisa diputer-puter sih kayak merek sebelah gitu, dia masih fix aja kayak gini. Ya lalu kemudian sisanya untuk materialnya yang dipakai itu masih sama persis ya. Di sini dia di atasnya dashboard ini pakai masih plastik ya, tapi plastik ini bagus, cukup solid. Di sini ada aksen-aksen seperti brush aluminium gitu, ada silvernya juga. Di sini juga plastik ya, tapi bagus. Di door trimnya ya dia di atas juga masih pakai hard plastik seperti ini, tapi oke, cukup solid. Di sini masih ada diberikan bahan-bahan leather gitu ya, dan ada stitching aslinya di sini warna putih. Di sini masih ada armrestnya, soft paddingnya bagus. Di sini juga ada armrest, ya nice. Di sini ada dua cup holder sama persis ya. Dan juga untuk joknya juga desainnya kurang lebih sama persis. Dia kayak ada perforated kayak gini ya. Nah, lalu kemudian juga untuk setirnya ini juga sama dengan yang versi pre-improvement. Desainnya dia flat bottom kayak gini ya, dia cuma two spoke kayak gini. Bagus sih desainnya, kami suka ya. Dari yang awal itu udah kami suka juga pertama kali lihat nih, kayak futuristik banget nih mobil. Cuman memang agak kecil aja sih ya. Kalau yang belum terbiasa agak sulit. Nah, di sini desainnya sama persis, cuma ada beberapa tombol yang membedakan dia. Nah, nanti kita akan bahas ya di poin berikutnya. Untuk instrumen clusternya dia juga masih sama persis. Informasi yang ditampilkan juga sama ya, dia udah cukup lengkap. Ya, di sini ada kita bisa tahu nih dia jarak tempuhnya berapa, tripnya, odometernya, sisa baterainya berapa, SOC-nya ya. Itu kita bisa lihat semua. Speedometer juga bisa ditampilkan di instrumen cluster di situ. Sama persis. Nah, tapi kalau secara desain tadi kami bilang, ini kurang lebih sama persis dengan yang generasi pre-improvement, tapi yang membedakan sekarang ada 3 pilihan warna interior yang ditawarkan. Wow, oke. Jadi selain
warna hitam yang seperti yang kami review kali ini, unit test yang kami review, ada 2 warna interior lagi ya, pilihan warna interior yang lain, yaitu yang pertama itu optical white, jadi dia gabungan antara putih dan juga hitam, lalu kemudian juga ada mystic blue dan juga white, jadi biru, putih, hitam. Itu yang paling menarik sih menurut kami ya. Wah, kami nggak sabar nih mau lihat wujud aslinya seperti apa warna interior yang itu, kayaknya paling menarik deh. Dan itu paling bisa menarik kaum hawa. Oke, so itu aja dari bagian interiornya. Ya kurang lebih sama intinya, tapi ya 3 pilihan warna interior tadi yang membuat Neta V2 ini ya jadi lebih banyak pilihan gitu. Nice. Perbedaan yang ketiga, ya ini yang paling menarik menurut kami, improvement yang paling oke banget, OP banget nih ya, yaitu sekarang di Neta V2 ini sudah disematkan dengan fitur ADAS alias Advanced Driver Assistance System, atau kalau yang sering kita tahu itu sistem keselamatan aktif yang udah lengkap banget menurut kami, cukup lengkap ya, bahkan di kelasnya ini belum ada loh ADAS yang selengkap ini. Ya, for information lagi, kelasnya bisa dibilang Neta V ini berada di kelas yang sama seperti di Citroen ec3, lalu kemudian mungkin Wuling Bingo EV ya, secara harga itu mirip-mirip mereka. Nah, tapi yang punya sistem ADAS selengkap ini cuman baru ada di Neta V ini. Ya, ini adalah Neta V2 Smart. Nah, ini sebenarnya kalau di Thailand sana itu ada 2 versi, ada 2 varian. Yang pertama itu yang light, yang belum ada ADAS-nya. Nah, yang masuk ke Indonesia sekarang ini dia yang varian tertingginya, top of the line-nya, alias yang varian Smart. Jadi sudah disematkan dengan ADAS. Ya, itu aja bedanya dengan yang versi light-nya. Nah, ADAS-nya ada apa aja? Cukup lengkap ya, sebut saja dia sudah ada FCW atau FCW, itu Forward Collision Warning, ya kalian bisa atur juga sensitivity-nya, bisa high, medium, low, kemudian juga ada Automatic Emergency Braking, nice, jadi dia bisa membaca ya kalau misalkan radar yang membaca udah terlalu dekat dengan subjek atau kendaraan di depan, dia bisa memberikan braking ya, dan juga warning juga, nice banget. Lalu kemudian ada Front Vehicle Start Alert, dan kemudian ada Full Speed Adaptive Cruise Control. Bukan cruise control biasa, dia sudah adaptive cruise control, jadi dia bisa menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan di depan kalian. Kalian bisa set nih, mau jaraknya seberapa jauh dengan kendaraan di depan, bisa kalian atur nih barnya, mau yang 1, 2, 3, 4, nya sampai berapa nih. Dia bisa sampai 3 bar ya. Nice. Oke, lalu kemudian sisanya dia ada Traffic Jam Assist, lalu kemudian juga ada Intelligent Cruise Assist, Lane Departure Warning, Lane Keeping Assist, lalu kemudian juga ada High Beam Assist. Jadi udah lengkap ya, cukup lengkap banget sistem ADAS-nya. Kita udah nggak sabar untuk tes langsung ya, ADAS-nya seperti apa ketika kalau kita misalkan diberikan kesempatan nih sama Neta Indonesia untuk melakukan driving impression dari si mobil ini. Ya, menurut kami ini adalah sebuah improvement yang luar biasa. Yang keempat yaitu di fiturnya. Ya, ini lumayan cukup signifikan juga untuk perubahan yang bisa kami bilang improvement juga sih. Ya, yaitu pertama itu di bagian head unitnya. Ya, tadi kami sempat mention ukurannya dia masih sama persis dengan yang per-improvement. Dia di 14,6 inch, ya cukup besar, Full HD. Tapi yang berbeda di sini yaitu di user interface-nya. Ini udah berubah ya, dan menurut kami ini lebih enak dipandang mata gitu ya. Ini kita bisa lihat dari icon-iconnya, ini lebih simple aja gitu, colorful tapi nggak terlalu cartoonish. Kami kurang suka sih sama yang kayak gitu ya, tapi ini lebih mature gitu, bagus, dan fluid juga. Karena dia udah pakai chip dari MediaTek. Wah, ini salah satu pabrikan chip ya, biasanya di handphone gitu ya, yang high-end juga udah pakai sistem chip ini gitu, MediaTek. Jadi di sini juga sudah ditanamkan chip itu, jadi lebih fluid gitu. Nih, loh, lebih cepat responnya. Wow, semua pengaturannya kendaraan bisa diatur sini semua ya, sama seperti dengan Neta V yang sebelumnya, pre-improvement. Ya, headlights pun kalian bisa atur di sini, bisa ya. Dan kalau kemudian ada driving mode, ada 2, normal dan juga sport, bahkan bisa one pedal driving juga di sini. Ya, nice. Ya, AC, pengaturan AC juga climate control di sini juga, dia masih single zone sayangnya, tapi nggak apa-apa, udah bagus. Dan juga di sistem infotainment-nya atau entertainment-nya sekarang sudah disematkan dengan Apple CarPlay. Wah, nice ya. Walaupun memang dia masih wired aja, tapi it's nice to have. Udah ada Apple CarPlay sekarang. Lalu kemudian yang berbeda lagi dengan yang pre-improvement, yaitu sekarang sudah ada wireless charger di sini. Nice banget ya. Lalu kemudian juga yang berbeda, itu ini juga fitur yang minor, tapi impact-nya major menurut kami, yaitu
sekarang sudah ada height adjuster atau pengatur ketinggian kursi baik di sisi driver maupun juga penumpang di bagian depan, sisi kiri sini. Yang sebelumnya itu nggak ada sama sekali itu pengatur ketinggian, jadi posisi duduknya tuh agak canggung gitu ya kayak gini. Sekarang bisa diatur, ya jadi bisa diatur rendah, jadi kalian bisa menemukan posisi duduk yang lebih ideal gitu, yang sesuai dengan postur tubuh kalian. Ya walaupun memang sayangnya ini belum bisa diatur ya, di-adjust untuk steering wheel-nya, belum bisa height teleskopik gitu, tilt dan teleskopik belum ada. Tapi setidaknya bagus, dia sudah bisa diatur ketinggiannya nih untuk kursinya. Nice. Selain itu juga ada improvement pada power window-nya. Nah, kalau di Neta V pre-improvement, dia baru bisa all auto down power window ya untuk keempat power window-nya ya di segala sisi. Tapi sekarang di Neta V2 sekarang sudah bisa all auto up dan juga down power window untuk keempat sisi bagian pintunya ya. Nice banget. Oke, sisanya sih ya untuk fitur-fiturnya dia masih kurang lebih sama dengan yang versi improvement. Tapi dengan improvement fitur-fitur tadi, menurut kami udah cukup oke banget. Last but not least, alias perbedaan yang kelima, yang terakhir, yaitu di kapasitas baterai dan juga motor listriknya untuk spesifikasinya. Nah, untuk kapasitas baterainya, ini ada sedikit perbedaannya. Lucunya, di Neta V2 ini, dia kapasitas baterainya itu dia menurun, yang tadinya itu di 40,1 kWh, tapi sekarang menjadi 36,1 kWh. Nah, tapi uniknya, dengan kapasitas baterai yang lebih kecil, claim range dari si Neta V2 ini, dia masih sama dengan yang model pre-improvement. Ya, dia di claim range-nya itu maksimum hingga 400 km, yaitu perhitungan CLTC. Itu lucu ya. Nah, karena ini kenapa kok bisa beda? Nah, ini karena vendor baterai dari si Neta V ini berbeda. Ya, kalau yang sebelumnya itu dia vendornya itu namanya Kettle. Kalian seperti yang kalian ketahui ya, Kettle itu salah satu produsen baterai terbesar di dunia. Ya, sekarang Neta V2 ini dia vendor baterainya dari Gotion. Sama-sama perusahaan asal China, tapi malah lebih bagus ya kalau lihat dari di atas kertas. Dengan kapasitas baterai yang lebih kecil, tapi dia memiliki energy density atau kepadatan energi yang sama gitu. Nice. Oke. Lalu untuk bagaimana dengan motor listriknya? Nah, dia masih sama dengan yang model pre-improvement. Untuk tenaganya, horsepower-nya, puncaknya itu dia bisa sampai 94 horsepower dan torsinya di 150 Nm. Dan udah kami pernah tes juga si Neta V yang pre-improvement, itu mobil ini gokil sih. Tenaganya sih instan banget dan juga wah, gila sampai ke ngepot-ngepot gitu, sampai beberapa kali kita wheel spin waktu itu pernah tes juga. Mobil ini kenceng, bisa kami bilang ya. Ini kenceng. Lalu bagaimana dengan metode pengecasannya? Nah, ini dia sama persis. Untuk mengakses si port chargernya, ini dia cupnya di bagian depan kiri sini, di fender bagian kiri. Lalu dia pastinya sudah support DC fast charging. Jadi dia ada AC dan juga ada DC fast charging. Nah, dia bisa sampai charge-nya itu up to 50 kW. Wow, lumayan kenceng ya. Dan menurut klaimnya dari Neta, 30% untuk mengisi 30% sampai 80% baterai mobil ini hanya dalam waktu 30 menit saja. Cukup kencang ya. Oke. So, itu aja dari kapasitas baterai, kemudian juga spesifikasi motor listrik dan juga metode pengecasannya. Ya, kurang lebih masih sama dengan yang model pre-improvement. Cuman tadi kapasitas baterainya agak menurun sedikit. Tapi klaimnya masih sama kok, ya. Oke, so bisa disimpulkan dari safety review first impression Neta V2. Neta 7 sih kalau gue bacanya ya. Tapi ya ini ngomongnya Neta V2. Ya, dan dengan segala improvement yang ada ya menurut kami, walaupun dia minor, tapi sebenarnya ada yang major juga, yaitu ADAS-nya yang paling kami suka banget ya. Oke, improvementnya itu tadi mulai dari bagian eksteriornya, interiornya, fitur-fiturnya, dan yang paling menarik yaitu di fitur ADAS-nya yang sekarang udah lengkap banget, bahkan bisa kami bilang ini salah satu yang paling lengkap di kelasnya. Ya, dan dengan desain yang baru, lebih fresh sekarang, itu membuat si Neta V ini semakin menarik untuk dilihat gitu ya, makin proporsional, makin futuristik, dan juga makin manis gitu. Nice! Dan untuk harganya sampai hingga kami membuat video ini, sayangnya memang belum di-announce oleh pihak Neta Indonesia. Ya, tapi dengar-dengar si Neta V ini nantinya akan di-CKD-kan atau dirakit di tanah air di Indonesia. Jadi perkiraan harganya itu bisa jadi
dengan segala improvement yang ada tadi, itu bisa jadi sama dengan yang model pre-improvement, bahkan dengar-dengar sih bisa turun ya, harusnya, karena udah CKD dan juga TKDN-nya itu lebih tinggi. Tapi kita belum tahu, katanya sih infonya akan diumumkan harga resminya itu setelah PEVS, ya, Periklindo Electric Vehicle Show, itu beberapa minggu kemudian. So, nantikan aja, nanti kita akan terus update harga resmi dari si Neta V2 ini. Oke, so sekian aja review dari kami, first impression kami terhadap si Neta V2 ini. So, pastikan kalian like video ini, subscribe ke YouTube channel kami CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti ini. Wah, ini pertama kali nih di studio kayak gini ya. Dan juga berita seputar dunia otomotif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan sekarang, baca berita juga bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kalau misalkan kalian tertarik nih untuk meminang si Neta V2 ini, atau misalkan lineup Neta lainnya, sebenarnya lineup baru satu ya, Neta V aja. Kalian bisa membelinya melalui website kami di cvtindonesia.co.id, dan pastinya kalian bisa mendapatkan promo yang terbaik. Oh iya, sebelum kami lupa, sekarang kami juga udah aktif lagi di TikTok. Jadi buat kalian nih para Gen Z, ya bisa langsung aja lihat keseruan kita, ya, berita seputar dunia otomotif di TikTok kami. Oke, so sekian aja review dari kami. Thank you for watching. Gue Jason Andika Syarif pamit. Stay tuned.